Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Kumara Vakya Nusa Dipa. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 3a, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Sedulur Kemenak, pernahkah kita menyadari bahwa dalam banyak kisah di Alkitab, Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang dianggap kecil, hal-hal yang dianggap lemah dan tidak berdaya untuk menyatakan rencananya yang besar. Nah, seringkali dalam masyarakat kita, anak-anak itu dipandang sebelah mata. Mereka dianggap hanya sebagai objek yang harus diatur, diberitahu, dan dibentuk sesuai kemauan orang dewasa. Nah, suara mereka jarang didengar karena dianggap belum mengerti apa-apa. Nah, namun sebuah kabar baik datang dari persiapan Hari Anak Nasional tahun 2026. Kementerian PPPA menegaskan bahwa anak-anak adalah subjek, ya, bukan objek. Nah, melalui penyusunan Suara Anak Indonesia atau SAI yang bertema Kumara Vakya Nusa Dipta atau Suara Anak yang Menerangi Nusantara, anak-anak dari tingkat desa hingga yang berada di luar negeri dikumpulkan untuk berbicara, menyampaikan kekhawatiran mereka dan menawarkan solusi tanpa adanya intervensi oleh orang-orang dewasa. Nah, suara mereka bukan sekedar pelengkap atau formalitas, melainkan hal penting yang wajib untuk didengar. Nah, sebagai murid Kristus, gerakan ini mengingatkan kita pada cara Tuhan Yesus memperlakukan anak-anak. Mari kita renungkan bersama bagaimana nilai iman kita memandang suara anak-anak. Yang pertama adalah bahwa anak-anak itu memiliki hak suara di hadapan Tuhan. Sedulur Kemenak, ingatkah sedulur Kemenak ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Tahukah kita siapa yang menyediakan jalannya mukjizat itu? Ya, seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yesus tidak menolak pemberian anak kecil itu. Yesus tidak melarang anak kecil itu, tapi Yesus menerimanya. Yesus menghargai dan menggunakannya untuk memberkati ribuan orang. Tuhan tidak pernah mengabaikan kontribusi seorang anak-anak. Jika Tuhan saja mau mendengarkan dan memakai mereka, siapakah kita yang berani mengabaikan suara, yang berani mengabaikan pendapat dan kejujuran hati mereka? Yang kedua, kita belajar mendengar tanpa mengintervensi. Proses penyusunan Suara Anak Indonesia menekankan pentingnya yang namanya kejujuran tanpa intervensi orang dewasa. Ya, ini adalah sentilan yang humanis bagi kita sebagai orang tua atau sebagai pembina rohani. Kadang kita ini terlalu mendikte anak-anak untuk menjadi seperti yang kita mau, sampai kita lupa untuk mendengarkan apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam hati dan pikiran anak-anak. Mendengarkan anak dengan sungguh-sungguh adalah bentuk penghormatan kita terhadap martabat mereka sebagai manusia yang diciptakan mulia menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, kita belajar tentang ruang yang inklusif bagi semua anak. Penyusunan SAI 2026 melibatkan semua anak, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, ini sangat selaras dengan hati Kristus yang inklusif. Di mata Tuhan tidak ada anak yang berbeda atau tidak penting. Setiap anak, apapun latar belakangnya, apapun kondisi fisiknya, atau apapun status sosialnya, mereka memiliki cahaya di hadapan diri mereka yang siap menerangi sekelilingnya. Ketika anak-anak diberikan ruang yang aman untuk menyampaikan pendapat, mereka sedang belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Membiarkan mereka bersuara adalah investasi masa depan bagi bangsa maupun bagi gereja. Saudara Kemenak, mari kita bawa
semangat Kumara Vakya Nusa Dipta ini ke dalam rumah dan komunitas kita. Jadikan meja makan kita, ruang keluarga kita, dan kelas sekolah minggu kita sebagai tempat yang aman bagi anak-anak untuk mengutarakan mimpi, ketakutan, dan harapan mereka. Ingatlah, dari mulut anak-anak kecil, Tuhan seringkali meletakkan dasar kekuatan dan kebenaran yang murni. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama. Adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban. Unggul, berprestasi dan kompeten, selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.